Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan jemaat di pagi hari ini? Semua dalam kondisi baik dan sehat ya. Tetap semangat, tetap sukacita, jaga iman, jaga imun, tetap jaga kesehatan. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, mari di pagi hari ini kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita merenungkan suatu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mengambil waktu teduh sejenak, mari kita bersateduh. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, mari pagi hari ini kita akan bersama-sama menapiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, terlebih bagi semua Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di GIT Torejo, marilah di pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar dalam perenungan ibadah kita di pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Keluaran pasal 33, kitab Keluaran pasal 33 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kupimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghala orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu.
Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semuanya yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebelum mengumuli dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk berkat cinta kasih-Mu. Penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa kami rasakan sampai hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua oleh karena kebaikan dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami menyadari bahwa kami lemah, kami terbatas, dan kami memerlukan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang senantiasa menolong kami dan memampukan kami untuk kami boleh senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan di dalam setiap keadaan hidup, tantangan yang kami alami. Kami tidak goyah, kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami percaya Tuhan yang berjalan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan biarlah hamba-Mu boleh menjadi berkat. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau minggu yang lalu kita sudah bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang kasih yang tanpa batas, dan minggu ini kita akan bersama-sama lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam satu tema, berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita tidak akan merasakan ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa? Karena Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang berjalan beserta dengan kita. Seperti seorang ayah menggandeng anaknya. Seorang anak akan merasakan perasaan yang tentram, aman, nyaman ketika dia digandeng oleh ayahnya atau oleh orang tuanya. Karena dia tahu bahwa ayahnya akan menyertai dia, ayahnya tidak akan mencelakakan dia. Demikian pun gambaran kita dengan Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dengan Tuhan, kepada Tuhan, Tuhan berjalan bersama dengan kita, Tuhan menggandeng kita, Tuhan menuntun kita, sehingga kita tidak dibiarkan untuk menghadapi setiap tantangan berjalan sendirian. Tetapi Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita bisa menghadapi setiap tantangan, persoalan, pergumulan hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah. Tantangan yang kita hadapi di depan semakin hari semakin sulit. Tetapi sekali lagi saya percaya ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita mau melibatkan Tuhan, ketika kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, saya percaya kekuatan, pertolongan yang datangnya dari Tuhan itu yang akan memampukan kita untuk menghadapi setiap tantangan dan pergumulan apapun juga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu mari pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan dan menggumuli suatu kebenaran firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 33 ayat pertama sampai 17 dalam satu tema berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita membaca dalam Keluaran pasal 32, di sana diceritakan bagaimana bangsa Israel yang tidak sabar menantikan kedatangan Musa dari atas gunung. Mereka tidak sabar
Musa kok lama sekali ini nggak turun-turun, apakah Musa ini sudah mati? Ya bahasa saya sendiri ya. Lalu mereka mendesak kepada Imam Harun untuk membuatkan bagi mereka patung lembu emas. Mereka mengumpulkan semua perhiasan emas dan perak, semua dikumpulkan dan dibuatlah patung lembu emas. Dan mereka beribadah menyembah kepada patung lembu emas itu. Melihat hal itu maka marahlah Musa dan marahlah Tuhan dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Karena bangsa Israel tidak sabar, karena bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena itu di dalam pasal yang ke-33, Musa sadar bahwa tidak mudah bagi dia untuk memimpin bangsa Israel yang dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Oleh karena itu Musa berseru kepada Tuhan dan Musa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang berjalan bersama dengan Musa. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Karena Musa melibatkan Tuhan, karena Musa mengandalkan Tuhan, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita berusaha mengandalkan kekuatan kita sendiri ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi masalah, kita berusaha menyelesaikan dengan kekuatan kita sendiri, kita melupakan Tuhan dalam tanda petik. Baru setelah kita mentok, baru kita ingat Tuhan dan kita datang pada Tuhan, kita berseru, Tuhan tolong saya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita mentok dulu baru kita datang kepada Tuhan. Tetapi dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala pergumulan kehidupan yang kita hadapi, mari kita mau mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, sebab orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri mereka dikatakan terkutuk. Tetapi orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, dikatakan firman Tuhan, diberkatilah mereka. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau belajar dari Musa. Musa sadar akan keterbatasannya. Dia tidak mampu untuk memimpin bangsa Israel dengan kekuatannya sendiri. Dan dia memerlukan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Maka kalau kita membaca di dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di sana firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, jadi ini janji Tuhan, jaminan yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa, bahwa janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub ini terus tetap berlanjut kepada bangsa Israel, kepada Musa juga. Dan inilah yang menjadi jaminan bagi Musa, bahwa Tuhan yang menjamin, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan menyertai. Saya lanjutkan. Ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Luar biasa. Ini jaminan yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa, bahwa Tuhan yang akan menghalau semua penghalang yang ada di depannya. Tuhan yang akan menyertainya, Tuhan yang akan memimpin dia. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu jangan kita takut, jangan kita khawatir, jangan kita bimbang dengan segala pergumulan, dengan segala tantangan yang ada di depan kita. Seringkali kita takut, seringkali kita khawatir, seringkali kita bimbang ketika ada sesuatu yang buruk, ketika sesuatu yang sulit kita hadapi. Secara kekuatan manusia kita tidak sanggup, tetapi ketika kita mau mengandalkan Tuhan, ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau melibatkan Tuhan dan mengizinkan Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan yang akan menolong dan Tuhan yang akan memampukan kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu di dalam ayat yang ke-15 Musa berseru kepada Tuhan, berkatalah Musa kepadanya, Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa masih mau minta peneguhan lagi dari Tuhan.
Tuhan, jikalau Engkau sendiri yang tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Apa artinya Bapak Ibu? Bahwa Musa ini sungguh-sungguh rindu bahwa Tuhan sendiri yang akan berjalan bersama dengan dia untuk memimpin bangsa Israel menuju kepada tanah perjanjian, tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya itu. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Ini yang akan kita belajar bersama-sama pagi ini. Apakah kita sungguh-sungguh rindu dan ingin Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, membimbing kita, menuntun kita, menyertai langkah kita, menghadapi segala pergumulan masalah yang kita hadapi hari-hari ini? Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah jodoh, atau masalah yang lain, sakit penyakit. Apakah kita sungguh-sungguh rindu dan kita sungguh-sungguh ingin Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, menyertai kita, menuntun kita? Ataukah kita melupakan Tuhan? Seolah kita mampu untuk menghadapi semua pergumulan masalah itu dengan kekuatan kita sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sadar siapa kita. Kita ini manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita penuh dengan keterbatasan, kita penuh dengan kelemahan. Dan tanpa pertolongan Tuhan kita tidak sanggup. Tanpa penyertaan Tuhan kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita senantiasa memerlukan penyertaan Tuhan yang menyertai langkah hidup kita, sehingga kita tidak jatuh sampai tergeletak. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi kekuatan dan jaminan bagi Musa. Musa yakin dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang hendak berjalan bersama dengan dia. Dan dia meminta peneguhan daripada Tuhan. Jikalau bukan Tuhan sendiri yang membimbing, Musa tidak mau untuk pergi memimpin bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk itu, menuju ke tanah perjanjian. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini mari kita mau belajar untuk kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang membimbing kita, izinkan Tuhan yang menuntun kita, izinkan Tuhan yang menyertai hidup kita. Jangan kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri menghadapi setiap pergumulan masalah yang kita hadapi saat ini. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan dan serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu. Percayalah, Tuhan senantiasa berjalan bersama dengan kita. Ada sebuah ilustrasi kisah telapak kaki. Suatu hari ada seorang yang berjalan di tepi pantai. Dia menikmati suasana alam yang begitu indah. Dia melihat ada dua pasang telapak kaki yang berjalan di tepi pantai itu. Dia menengok ke kanan kiri, tidak ada orang siapapun kecuali hanya dia. Namun dia melihat ada dua pasang telapak kaki. Dia tahu, dia sadar itulah telapak kaki Tuhan yang berjalan bersama dengan dia. Dan sementara ia menyusuri pantai itu, angin mulai bertiup kencang. Ombak mulai bergulung kencang dan mulai ketakutanlah dia. Dia mulai takut, dia mulai bimbang. Dia terus berjalan dan mulai ada batu kerikil, batu karang yang ada di depan langkahnya. Dia mulai takut, dia mulai bimbang dan khawatir. Dia melihat telapak kaki itu tinggal satu pasang. Di mana yang satu pasang lagi? Apakah Tuhan pergi meninggalkan dia? Dia takut dan dia khawatir. Dia berseru, Tuhan tolong saya. Tuhan jangan tinggalkan saya. Tuhan berkata kepadanya, anakku jangan kamu bimbang. Sebab telapak kaki yang kamu lihat itu adalah telapak kakiku. Aku tahu bahwa kamu akan menghadapi pergumulan yang sulit. Oleh karena itu aku menggendongmu. Aku berjalan bersama denganmu. Sehingga kamu tidak terantuk pada batu. Mendengar itu, hatinya merasa tentram. Dia merasa nyaman karena dia dipeluk, digendong oleh Tuhan.
Dia tidak takut lagi, dia tidak khawatir lagi karena dia tahu Tuhan yang berjalan menggendong dia, Tuhan yang berjalan menyertai dia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, seringkali kita pun sama. Seringkali pergumulan, masalah, tantangan yang kita hadapi membuat kita takut dan khawatir. Dan seringkali kita lupa akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita melupakan Tuhan karena kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Padahal Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjalan bersama dengan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maukah di pagi hari ini kita membuka hati kita dan mengizinkan Tuhan yang berjalan memimpin langkah hidup kita. Saya percaya ketika Tuhan yang berjalan memimpin langkah hidup kita, maka kita akan dituntun menuju kepada negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Kita akan dituntun kepada suatu kemenangan, kepada kemenangan yang lain. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pergumulan yang kita hadapi, kita tidak takut, kita tidak khawatir, kita tidak bimbang. Karena kita percaya Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mari kita mau belajar hari ini untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita mau belajar hari ini untuk mengandalkan Tuhan. Seperti Musa meminta penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Seperti Musa mengandalkan Tuhan senantiasa dalam kehidupannya. Marilah kita juga belajar pagi ini untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu yang terkasih, mari jangan keraskan hati kita. Mari izinkan Tuhan berkarya, menjamah setiap hati kita. Dan mari kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan setiap hari. Dan izinkan Tuhan mengulurkan tangan kasih-Nya untuk menjamah hidup saya dan saudara saat ini. Pergumulan, persoalan apapun yang kita hadapi, percayalah Tuhan sanggup menolongmu. Tuhan sanggup menolongmu dan Tuhan sanggup menolongmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami renungkan pagi hari ini. Ajari kami untuk kami boleh senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Ajari kami untuk kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi kami berkata, berjalanlah bersama dengan kami ya Tuhan. Berjalanlah bersama denganku ya Tuhan. Tuntunlah aku ya Tuhan. Tuntunlah aku, karena aku tidak sanggup berjalan sendiri. Tuhan, terima kasih. Berkati semua Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat Tuhan dimanapun mereka saat ini berada. Dalam segala pergumulan kondisi yang mereka alami saat ini, kuatkan dan teguhkanlah iman kami ya Tuhan, untuk kami boleh senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan. Untuk kami senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, untuk pemulihan bangsa kami Indonesia. Tuhan, pulihkan bangsa kami. Biarlah di bulan Agustus, sebentar lagi kami merayakan kemerdekaan Indonesia. Biarlah ini juga menjadi kemerdekaan bagi kami. Kami lepas, kami merdeka dari pandemik ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, mari kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat, kasih, karunia, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pemeliharaan daripada Allah Roh Kudus senantiasa memelihara dan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mulai dari saat pagi hari ini sampai dengan Maranatha. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih, demikian perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Jikalau Bapak, Ibu diberkati dengan siaran renungan kami, mohon bantu dukung pelayanan kami melalui media dengan cara menekan tombol subscribe dan juga like, dan juga bisa membagikan kepada yang lain. Dan jikalau Bapak, Ibu diberkati dengan pelayanan kami dan ingin memberikan persembahan, Bapak, Ibu bisa memberikan persembahan ke nomor rekening yang akan tertera di layar Bapak, Ibu nanti. Dan jikalau Bapak, Ibu ingin doakan, juga bisa menghubungi ke nomor yang akan tertera di deskripsi. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.